A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kajian ba'da maghrib kita setiap hari Senin malam Selasa. Insya Allah kita rutin mengadakan kajian ini. Tolong teman-teman diingatkan ya, abinya kalau lupa untuk men-share link. Kita setiap hari Senin rutin kajiannya ya. Jadi untuk siswa semuanya tolong diingatkan abinya juga tolong diperhatikan untuk kelas 10 kajian hari Senin malam Selasa itu rutin setiap minggu. Jadi tolong standby untuk men-share link ke siswa-siswanya. Ini hari ini kita terlambat 15 menit. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Oke, anak-anakku sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas sebuah topik yang sebenarnya baru saja kita lewati, tetapi tidak masalah karena momen Idul Adha itu tidak hanya tahun ini kita akan laksanakan, setiap tahun kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Jadi kemarin karena libur dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari ini hari Senin, sebenarnya baru saja tadi kita sholat asar, itu menandakan berakhirnya hari Tasyrik, 3 hari setelah Hari Raya Idul Adha, hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan Alhamdulillah tadi dengan berakhirnya sholat asar tadi, berarti itu terakhir kita mengumandangkan takbir di hari Tasyrik tahun ini. Dan insya Allah tadi semenjak sholat maghrib kita sudah memasuki tanggal 14 Zulhijjah. Tetapi momen Hari Raya Idul Adha insya Allah masih ada di atmosfer kehidupan kita, karena kita baru saja melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas sedikit, kita refleksi tentang Hari Raya Idul Adha. Izin saya akan share screen sebelum memulai kegiatan kita malam hari ini. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang Idul Adha dengan mengambil judul "Jangan sampai ada korban di Hari Raya Kurban". Jadi ini adalah sebenarnya tulisan di blog saya yang saya akan sampaikan ke teman-teman sekalian, insya Allah ada manfaatnya. Ini saya tulis ketika Hari Raya Kurban, Hari Raya Kurban, ketika setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, apa yang dimaksud di sini dengan jangan sampai ada korban di Hari Raya Kurban? Kita ketahui Hari Raya Idul Adha atau lebih dikenal dengan Hari Raya Kurban tahun ini itu agak berbeda. Kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha dalam kondisi pandemi. Jadi seperti Hari Raya Idul Fitri tahun ini yang kita laksanakan dalam kondisi pandemi, Hari Raya Idul Kurban tahun ini pun kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, itulah yang membuat perayaan Hari Raya Idul Kurban tahun ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sini kalau teman-teman perhatikan ada dua kata, korban dan kurban, itu menunjukkan ini sesuatu yang berbeda ya.
Jadi kalau korban di sini bukan kurban di sini, bukan berarti jangan sampai ada kurban, bukan berarti kita jangan berkurban di hari raya kurban, tapi ini berbeda karena kata yang saya gunakan adalah korban, bukan kurban. Jangan sampai ada korban di hari raya kurban. Jadi kurban harus tetap ada, tapi korban tidak. Kalau bisa jangan ada. Apa yang dimaksud dengan korban? Kita akan bahas. Nah, mungkin di antara kita di perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini, itu mungkin ada dua cara kita sholat, ada yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Mungkin ada sebagian dari kita yang melaksanakan sholat Idul Adha di rumah bersama keluarga, dan juga ada sebagian kita yang melaksanakan sholat Idul Adha di masjid, sudah pastinya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ya, jadi sholat Idul Adha di masjid pun agak berbeda dengan sholat Idul Adha yang biasanya ya semua orang menggunakan masker, lalu ada social distancing. Nah, inilah yang biasa sudah dilaksanakan ya, ibadah-ibadah yang sifatnya berjamaah di masjid sekarang seperti ini. Nah, mungkin di antara kalian ada yang melaksanakan sholat Idul Adha di rumah dengan keluarga, dan mungkin juga ada di antara kalian yang sholat Idul Adha di masjid dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, yang di sini yang kita angkat bukan perbedaannya, teman-teman. Jadi, tidak ada masalah. Ini berbeda, dan kedua-duanya itu mempunyai nilai plus sendiri-sendiri, semuanya mempunyai pendapat masing-masing. Jadi, kita tidak perlu membicarakan perbedaannya. Yang perlu kita bicarakan apanya? Yang perlu kita bicarakan adalah semangat beribadahnya. Kalau kita perhatikan di sini, dua-duanya beribadah, baik itu yang di rumah maupun yang di masjid, ya. Jadi kedua cara ini adalah mempunyai semangat beribadah itu yang sama. Jadi kita tidak memperhatikan perbedaannya, tapi yang kita perhatikan adalah persamaannya. Persamaannya adalah kedua-duanya mempunyai semangat beribadah. Jadi dalam kondisi apapun suasananya, baik itu di rumah, yang sholat Idul Adha biasanya tidak ada, kalau cuma keluarga inti itu tidak ada tidak ada khutbahnya, ataupun yang di masjid itu tidak masalah, ya. Yang penting adalah semangat beribadah itu. Bukankah beribadah adalah tujuannya mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kalau mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, apapun suasananya itu tidak berpengaruh. Yang penting kita mempunyai semangat yang sama, yaitu untuk beribadah, untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita perhatikan semua manusia itu mempunyai dua mata. Sebenarnya kenapa kita tadi ada yang sholatnya di rumah, ada yang sholatnya di masjid. Itu sebenarnya karena ilustrasi ini dua mata. Ya, kita lihat di sini ada anak perempuan mempunyai dua mata nih. Nah, dua mata ini artinya apa? Kalau kita bisa analogikan seperti ini, kalau kita punya dua mata, mata yang kanan mungkin melihat kebaikan, mata yang kiri itu melihat ketakutan. Ya. Jadi, kalau kita menutup mata yang kiri, kita tidak takut artinya ya, kita melihat kebaikan, maka itu akan berani. Tetapi kalau kita tutup mata yang kanan, maka kita akan menjadi takut. Nah, mungkin kita berpikir orang yang nggak berani ke masjid itu dia menutup mata mata kirinya, menutup mata kanannya. Jadi dia melihatnya dengan ketakutan, maka nggak berani ke masjid, makanya sholatnya di rumah. Atau kebalikannya, orang yang ke masjid itu menutup mata kirinya, dia melihat itu hanya kebaikan, ketakutannya dia tutupi, makanya dia berani ke masjid. Mungkin kita bisa berpikir seperti itu. Tetapi ingat, Allah menciptakan manusia itu dengan dua mata. Artinya apa? Yang perlu diutamakan adalah bukan menutup mata kiri atau menutup mata kanan, bukan melihat dengan ketakutan ataupun dengan kebaikan, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah keseimbangannya. Ya, Allah menciptakan dua mata dengan seimbang ya, mata kiri dan mata kanan. Bayangkan kalau kita cuma punya satu mata, atau bayangkan kalau hanya tadi kita melihat hanya dengan mata kiri atau mata kanan, pasti tidak akan sempurna. Maka Allah menciptakan manusia dengan penuh keseimbangan, ya, seperti batu ini dalam keadaan seimbang. Oleh karena itu, kalau kita melihat dalam keseimbangan, maka kita harus melihat dari dua hal itu. Artinya, ketakutan juga kita lihat, kebaikan juga kita lihat.
orang yang sholatnya di rumah bukan berarti dia takut. Mungkin dia berpikir bahwa kebaikan sekarang adalah dengan beribadah di rumah. Begitu juga orang yang ibadah di masjid. Orang yang beribadah di masjid itu bukan berarti dia juga tidak takut, tidak. Tetapi dia mempercayai bahwa protokol kesehatan insya Allah bisa meminimalisir penyebaran COVID-19. Oleh karena itu mereka berani ke masjid. Jadi sebenarnya bukan masalah kita melihat ketakutannya atau kebaikannya atau melihat dari mata kiri atau mata kanannya, tetapi yang lebih kita lagi kita melihat secara seimbang. Jadi sebenarnya kedua-duanya tidak ada yang salah, dua-duanya benar melihat dari sisi mereka masing-masing. Nah, oleh karena itu keseimbangan itu penting dalam kita melihat segala sesuatu. Bukankah agama kita ini selalu mengajarkan kita keseimbangan? Ingat, kita kehidupan tidak hanya memikirkan kehidupan dunia, ada akhirat. Harus seimbang dunia dan akhirat. Agama kita mengajarkan itu. Jasmani dan rohani itu juga keseimbangan. Begitu juga ketika kita mengambil keputusan untuk kita sholat di rumah ataupun sholat di masjid ketika sholat Id, Idul Adha, itu penuh dengan pemikiran kan, dan pemikiran itu penuh dengan keseimbangan yang proporsional dan rasional dengan caranya masing-masing. Orang yang berpikir bahwa lebih baik sholat di rumah, mungkin dia berpikirnya keseimbangan dia itu seperti itu. Dan juga ada keseimbangan lain yang berpikir bahwa lebih baik sholat di masjid. Jadi yang perlu diperhatikan bukan perbedaannya, tetapi tadi semangatnya yang perlu kita perhatikan, bahwa kedua-duanya mempunyai semangat untuk beribadah, untuk mengagungkan nama Allah di hari raya Idul Adha. Nah, oleh karena itu kita sangat mengapresiasi sekali kepada para pengurus masjid yang ingin mensyiarkan agama Islam kan, dengan adanya sholat Idul Adha di masjid kan lebih ramai orangnya mensyiarkan agama Islam. Tetapi alhamdulillah para pengurus masjid di seluruh dunia itu mengadakan protokol kesehatan. Kita lihat bagaimana para jamaah haji tahun ini yang di Mekah, di Ka'bah ya, mereka bagaimana tawafnya dengan begitu teratur dengan mengikuti aturan protokol kesehatan. Nah, begitulah umat Muslim. Umat Muslim adalah umat yang seimbang, yang bisa memahami segala sesuatu dengan cara yang baik. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini ibadah kurban walaupun dalam masa pandemi itu tidak mengurangi semangat tadi yang kita bilangnya di awal, semangat berkurban, semangat untuk menolong, semangat nilai sosialnya itu ternyata meningkat. Ini terbukti dari apa yang sudah dilakukan di sekolah kita. Saya terus terang itu agak kaget melihat hasil pengumpulan dana kurban tahun ini di masa pandemi yang kita kira bahwa kurban kita akan sedikit tahun ini, tapi di luar ekspektasi, alhamdulillah kurban tahun ini justru melebihi kurban tahun lalu. Nah, ini sungguh menjadi suatu luar biasa yang semakin menguatkan kepercayaan saya bahwa di masa pandemi ini adalah semangat beribadah, orang-orang semangat beribadah Muslim itu tidak pernah turun, walaupun kondisi tidak memungkinkan kita lebih banyak beribadah di luar ataupun bisa berkumpul bersama berjamaah, tetapi semangat itu yang masih tetap ada. Kita lihat ini adalah salah satu kakak kelas kita, dan juga ini paman yang biasa jualan di depan, kemarin sempat kita berikan dagingnya. Dan ini mengajarkan apa? Idul Kurban sudah pastinya nilai-nilai sosial. Kita tahu nih, paman daging ini belum tentu setiap hari bisa makan daging, teman-teman. Bahkan mungkin belum tentu 1 bulan pun makan daging. Itu belum tentu. Nah, oleh karena itu dengan adanya ibadah kurban ini nilai-nilai sosial di mana kita ingin membantu sesama saudara-saudara kita, walaupun kita hanya bisa ngasih setahun sekali dengan ngasih daging 1 kilo atau 1,5 kilo, tidak masalah. Itulah nilai-nilai semangat kebersamaan kita, nilai-nilai sosial kita yang ingin kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita. Dan ini begitu berarti bagi mereka. Mungkin mereka yang tidak pernah makan daging, dengan adanya Idul Kurban ini, akan terbahagiakan dengan sumbangan daging yang diberikan. Oleh karena itu, insya Allah semangat ini akan terus ada bagi masyarakat Muslim yang mau benar-benar menjalankan ibadahnya. Jadi hikmah kurban adalah ternyata tak disangka ibadah kurban ini mampu kembali menggeliatkan ekonomi dan hubungan sosial di masyarakat. Seperti kita lihat tadi ya, dengan adanya sumbangan yang diberikan lewat kurban, ternyata masyarakat begitu sosialnya meningkat kembali ya.
di masa pandemi ini kan kita ada pembatasan sosial ya, tapi dengan ibadah kurban ternyata hubungan sosial ini kembali digeliatkan. Alhamdulillah itu menjadi salah satu hikmah dari ibadah kurban. Selain itu ekonomi juga menggeliat, jadi banyak orang yang membeli hewan kurban, banyak orang yang mengeluarkan dananya untuk kurban. Nah, ini menunjukkan bahwa ekonomi kembali bergeliat. Dan kita tahu bidang ekonomi dan bidang sosial adalah salah satu bidang yang terkena dampak yang begitu besar dengan adanya pandemi ini. Tetapi alhamdulillah dengan adanya Idul Adha, ekonomi dan sosial kembali digeliatkan. Dan inilah yang kita inginkan ya. Kita ingin melawan pandemi ini secara bersama-sama. Dengan cara apa? Dengan menggeliatkan kembali ekonomi dan hubungan sosial. Dan ini alhamdulillah dengan adanya ibadah kurban ini bisa diinisiasikan. Dan inilah yang dilakukan oleh kita ya di sini teman-teman kita dan mungkin kalian juga semuanya dengan menggeliatkan ekonomi dengan cara apa? Dengan mengadakan charity. Nah, ini menunjukkan apa teman-teman? Charity ini sebenarnya menunjukkan hikmah lain dari kurban. Hikmah lain dari kurban adalah tadi apa? Pengorbanan ya. Selain kurban itu mempunyai nilai sosial, kurban juga mengajarkan kita kepada pengorbanan. Kita tahu ibadah kurban itu syariatnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana pada waktu itu Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail. Tetapi dengan penuh pengorbanan, dengan penuh kerelaan Nabi Ibrahim siap untuk menyembelih anak satu-satunya itu. Dan Ismail pun sebagai salah satu Nabi Ismail alaihissalam pun menerima. Kalau itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, silahkan dilaksanakan. Dan pengorbanan keduanya ini, pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam akhirnya dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan digantinya Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba. Nah, itulah yang menunjukkan pengorbanan ya. Dalam beribadah kan ibadah kurban kan tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mengorbankan apa yang kita punya. Ya. Rela berkorban adalah salah satu nilai penting dalam agama kita. Termasuk kita dalam beribadah, kita harus rela berkorban ya, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan pikiran kita, mengorbankan material kita, uang kita ataupun yang lainnya. Nah, itulah yang ditunjukkan oleh kalian ya, baik itu kakak kelas kalian maupun kalian yang mengumpulkan charity kurban. Nah, ini kan salah satu bentuk rela berkorban kalian. Kalian mengorbankan tenaga, kalian mengorbankan pikiran, berpikir bagaimana nih di masa pandemi ini saya bisa mengumpulkan dana kurban sebanyak-banyaknya. Dan juga mengorbankan material juga kan kalian beli juga kan, dan itu kalian sumbangkan untuk kurban. Nah, itu semuanya menjadi sebuah pengorbanan buat kalian. Dan mungkin kalau kalian belum bisa berkurban karena kalian belum punya penghasilan, belum bisa berkurban, tetapi paling tidak ketika kalian ikut di kegiatan kurban tersebut, kalian ikut mensosialisasikannya, kalian ikut jualannya, ataupun kalian ikut membelinya. Nah, itulah mungkin salah satu bentuk aplikasi atau bentuk representasi dari rela berkorban dari ibadah kurban yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itulah maka saya sangat mengapresiasi sekali kepada kalian semuanya yang sudah berkontribusi untuk kegiatan kurban tahun ini dengan charity kalian, dengan beberapa kegiatan yang kalian lakukan, dan sudah pastinya dengan sumbangan kalian, itulah bentuk dari rela berkorban kalian dalam kurban ini. Dan insya Allah itu menjadi karakter buat kalian. Dan yang memang tujuan dari pendidikan kita adalah salah satunya adalah membangun karakter yang baik. Dan karakter rela berkorban itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Jadi hari raya kurban itu semestinya ini bisa kita jadikan momentum kita dalam melawan pandemi ini. Banyak sekali nilai yang bisa kita dapatkan dari ibadah kurban. Tadi kita bilang ada nilai ekonomi, ada nilai sosial, ada nilai rela berkorban, dan juga ada nilai kebersamaan ya kita. Dan kita tidak melihat perbedaan di ibadah kurban ini, kita lihat yang samanya, semangatnya kita untuk beribadah. Nah, itulah yang perlu kita kedepankan sehingga kalau nilai-nilai ini kita kedepankan, insya Allah pandemi ini kita akan bisa lawan dan akan segera bisa kita kalahkan, dan insya Allah kita bisa merayakan kembali Hari Raya Kurban dengan cara yang normal, tidak seperti tahun sekarang yang serba terbatas. Alhasil, jangan sampai ada yang tertular COVID-19, jangan sampai rumah ibadah dan tempat pemotongan hewan kita menjadi klaster baru. Jangan sampai ibadah kurban yang kita laksanakan ini
itu membawa korban baru. Korban yang saya maksud di sini adalah korban COVID-19. Jangan sampai moto kita adalah jangan sampai ada korban di hari raya kurban. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dari mulai kita mengumpulkan hewan kurban, mengumpulkan dana kurban, membeli hewan kurban, memotong kurban, lalu menyiapkan paket kurban dan mendistribusikan kurban, itu semuanya harus kita atur sedemikian rupa sehingga memenuhi aturan protokol kesehatan. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh panitia, pada OSIS, kepada seluruh siswa yang sudah mendukung kegiatan kita, dan alhamdulillah kegiatan kita sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan protokol kesehatan, dan mudah-mudahan tidak ada korban COVID-19 yang ada dari kegiatan kita ini. Kita doakan semoga semua kegiatan kita dari mulai awal pengumpulan dana kurban sampai pendistribusian daging kurban itu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Intinya adalah ibadah kurban ini adalah ibadah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nilai-nilai yang ada di dalamnya, dan terutama di masa pandemi ini, momentum ibadah kurban ini harus kita jadikan sebagai momentum kita bisa melawan pandemi ini, sehingga kita bisa kembali dalam kehidupan normal dan kita bisa kembali beribadah dengan lebih nyaman. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya cukupkan untuk malam ini. Sampai ketemu lagi, sampai minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.